Saya terbang pertama diawali dengan hampir crash teman-teman. Jadi saya di pohon sana tuh. Jadi saya split S, terus lambat recover, nabrak ranting pohon, dan ranting pohonnya nih, lihat banyak benang layangan. Untung motornya nggak kebakar dan masih bisa terbang. Terbelit benang layangan nih. Nah, ini tipsnya gimana ini? Tipsnya adalah terbang dengan percaya diri. Itu aja sih. Selamat pagi teman-teman, kembali di channel Pintu Ajaib. Sorry, YouTube-nya saya bajak nih. Saya pagi ini lagi berkumpul sama teman-teman, lagi latihan drone FPV bersama sahabat saya. Halo guys. Gimana Om Mumun? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Katanya hari ini ada yang mau ditanyakan. Apa nih? Iya nih. Ini mumpung teman-teman lagi bermain drone FPV. Hari ini saya ingin sedikit mengulik bagaimana sih drone FPV itu. Oke, boleh. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Iya, ini yang ingin saya tanyakan ini mulai kapan nih Om Iksan kenal drone FPV? Jadi saya kenalnya drone FPV itu mungkin sekitar tahun 2016. Jadi tahun 2016 saya kenal drone FPV dari YouTube sih sebenarnya. Saya ngeliat di YouTube, kok ada sih drone bisa terbang secepat itu. Kok sepertinya asik sekali. Jadi gini, saya pengen itu seperti apa ya? Seperti bisa terbang gitu loh. Saya berandai-andai gimana sih caranya terbang FPV itu dan seakan-akan saya terbang gitu. Jadi saya lihat di YouTube, banyak sekali link-link di YouTube yang bisa teman-teman lihat. Contohnya kalau dari lokal, misalnya nih channelnya Om Glove misalnya, atau channelnya Om Rama Budiman, atau channel luar negeri banyak, Mr. Steel, Ledri, Proto Riot, Johnny FPV dan lain sebagainya. Disitulah saya terinspirasi untuk terbang FPV. Begitu ceritanya Om Mumun. Oh, gitu. Itu pertama kali main drone FPV. Drone-nya dipakai apa itu? Dulu sih saya pertama kali pegang drone FPV ya. Saya dulu terbangnya pakai micin. Jadi drone mini kecil setelapak tangan. Dan terbangnya mungkin nggak bisa jauh ya. Cuman menyenangkan sih. Jatuh nggak rusak. Tapi lambat laun ke sini kok merasa kurang gitu, akhirnya upsize. Seperti itu Om Mumun. Sekarang yang dipakai ini yang apa ini yang dipakai sekarang? Sekarang saya lagi pakai drone yang ini ya. Nah, ini drone 5 in. 5 in. Betul. 5 in itu powernya kencang sekali. Terus hasilnya juga, hasil videonya bagus juga sih, tergantung dari kamera yang kita gunakan. Tapi overall untuk performa 5 ini sesuai dengan keinginan saya seperti itu. Ya gitu deh umumnya. Itu kenapa kok milih 5 in? Kan drone ada yang 5 in, 3 in. Jadi sebenarnya drone dari kecil, dari drone micin sampai drone sebesar ini, atau sebesar ini 7 in. Sebesar ini itu punya tipikal terbang yang sama. Jadi kita semua terbang akro. Jadi semua itu terbangnya secara manual. Termasuk drone ini sih, manual semua. Kenapa 5 in? 5 in adalah tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil, dan powernya juga super sekali. Seperti itu. Terus hajar, terus. Baterainya gitu. Matikan remote-nya dong, remote-nya dimatikan. Tak tekan ya, tak tekan ya. Nah, daerah kini ae. Nah wes, dek kono dek tanah kosong rumput iku, wes cukup. Patikan ya, patikan ya. Nyetel throttle sampai hover di 5 meteran.
Ini mau dimatikan. Wis, matikan ya, matikan. Yo. Oke, mati, remote mati. Iya. Woi. Balik. Endi? Iya, Cucung. Selanjutnya kita membahas masalah berapa sih budget yang dibutuhkan untuk membuat drone FPV itu. Gimana Om Iksan? Nah, untuk masalah budget ini yang sulit. Semua tergantung dari kemampuan finansial kita. Mungkin nggak semua orang bisa bikin drone 5 in dengan budget yang mahal. Jadi gimana ya? Semua sih tergantung dari budgetnya masing-masing sih memang drone 5 in. Tapi bukan berarti gimana ya? Budget yang murah terus performanya kurang. Bukan, tidak seperti itu juga. Jadi drone 5 in itu fleksibel. Mungkin motornya kita perbaiki, kita upgrade lebih bagus, tapi yang lainnya menyusul, ya bisa juga. Jadi semua memang tergantung budget kita. Contohnya saya nih, Beat 5 in. Drone ini saya bikinnya nggak langsung jadi. Saya beli part ini dan langsung jadi, enggak. Jadi saya cicil dulu. Mungkin bulan ini saya beli motor nih. Terus bulan depannya lagi saya beli frame, terus bulan depannya lagi FC dan SC dan sebagainya, sehingga jadi komplit seperti ini. Selama kita menunggu, disitulah saya belajar lewat simulator. Jadi kita gimana ya, supaya kita keinginan kita, feelnya kita tuh nggak hilang gitu Om. Jadi tetap sembari saya nunggu rakit ini jadi, saya latihan juga di simulator seperti itu. Selain build drone-nya sendiri ya, yang diperlukan apa lagi? Yang diperlukan itu adalah niat Om. Enggak, maksudnya apakah punya drone sudah cukup atau mungkin butuh equipment yang lain gitu? Oh ya betul, selain drone ini ya kita juga harus punya Google misalnya. Terus kita juga harus punya remote ini. Jadi teman-teman nggak usah berkecil hati kalau masalah remote, dari remote murah sampai mahal itu sudah bisa juga sih, semuanya bisa juga ngikuti perkembangan main drone FPV. Contohnya mungkin remote yang murah itu FlySky FS6. Dulu saya juga pakai itu, FlySky 6. Lambat laun saya upgrade remote-nya jadi seperti ini. Memang FlySky 6 nggak mumpuni, tetap bisa mumpuni, cuman memang mungkin jaraknya kurang jauh. Tapi kan nggak usah berkecil hati, yang penting kita bisa fun juga dengan remote yang apa adanya gitu loh, tidak menghambat kita. Jadi kalau kita punya budget yang kurang, ya nggak usah berkecil hati, nabung dulu, latihan dulu, terus pakai yang ada. Jadi tetap kita bisa fun dengan dana apa adanya. Ayo mumbul. Apa Om? Mumbul. Ya. Oke, jadi pertama remote yang dipakai FlySky FS6 ya? Betul, saya ingat sekali dulu saya pertama kali main drone itu saya pakai FlySky 6. Dan itu masih banyak teman-teman di luar sana yang pakai FlySky 6. Dan itu tetap powerful, tetap bisa digunakan, kenapa tidak? Gitu. Itu aja sih Om. Itu kemudian untuk Google yang dipakai? Oh iya betul. Dulu saya pakai box Google ya yang besar itu. Awal-awal saya belajar pertama kali main FPV drone. Lambat laun kesini saya pakai drone Varsar. Cuman mungkin Varsar mahal ya. Nah khusus drone khusus Google yang saya punya, ini Google yang murah sekali. Saya beli second waktu itu, terus saya mod, saya upgrade. Jadi ya berkreativitas, kita bisa dapat Google yang mumpuni dengan budget yang seminimal mungkin. Jadi dulu Google ini nggak bisa jauh ranknya, terus nggak bisa diversity, terus antenanya apa adanya. Tapi lambat laun saya modif karena memang budget kita kan memang terbatas ya. Jadi internalnya saya ambil, saya kasih modul eksternal, terus saya ganti antenanya, terus faceplate saya 3D print, terus tambah kipas dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu berkecil hati sih Om,
kayak Google saya Fast Track ini ya dulu saya beli murah sekali, mungkin sekitar 1.500.000 paling. Oke. Berarti kira-kira total habis berapa ini untuk Google, remote, dan drone-nya ini, Om Iksan? Kalau total sih relatif ya Om ya. Kisaran aja lah. Kisaran. Saya mungkin gear-gearnya saya mungkin sekitar 5 juta kali. Oke guys, jadi untuk drone FPV ini Tapi jangan salah loh teman-teman, 5 juta nggak langsung brek, 5 juta nggak nabung. Dari partnya dulu, terus frame-nya dulu, terus baru Google, baru remote, terus sembari kita nunggu, kita latihan di simulator. Jadi ya tetap bisa fun. Oke, siap. Mahal itu relatif teman-teman. Jadi untuk misalkan kalau buat teman-teman yang memiliki mungkin budgetnya pas-pasan, itu gimana ini solusinya ini? Solusinya ya seperti saya bilang tadi, mungkin kita bisa nabung part, terus berburu sama teman-teman yang lagi upgrade, part-partnya kan masih bisa digunakan tuh. Kita beli aja itu second nggak apa-apa, tetap bisa kita gunakan dan sama funnya. Terus sembari kita menunggu drone-nya jadi, kita bisa pakai latihan simulator. Banyak simulator di luar sana, kayak misalnya di Steam ada Fly Air 2 atau Velocidrone juga bisa, seperti itu. Atau yang murah juga ada untuk simulator seperti apa ya itu, Free Rider. Nah itu juga bisa masuk di handphone sekalipun ya tetap bisa dikonekin ke remote untuk belajar simulator. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk masalah budget nggak usah berkecil hati, kita bisa kumpulin dari part-part bekas dari teman-teman yang butuh, yang mungkin part-partnya dijual, kita bisa beli dengan harga yang murah gitu, nggak mesti beli baru, akan mahal jadinya. Tapi kan kita tetap sama-sama bisa fun. Toh kalau sudah jadi nggak kelihatan dong baru atau lama. Memangnya drone saya kelihatan ini partnya bekas semua kan enggak. Seperti itu. Oke, siap. Jadi dia habis naik 100 meter RTH atau dus naik 100 meter, nah dia terus turun 30 sampai ke lokasi. enggak, ya dia turunnya 30 sama maju. Itu fungsinya ratio distance. Nah, tinggal sama tadi mainnya di altitude berapa. Misalkan tadi mainnya altitude di altitude 50, terus naiknya 100, terus turun lagi 30. Berarti kan dia cuma naik di piro ya? 70. Nah, 50 tambah 70 berarti cuma 120 meter. Ya posisinya over itu. Oh, berarti mamaku 3 kilo nih, dia naik ke 100, dari 100 ke tempatku dia turun sampai 30. Bukan, dia tetap melaju, tapi posisinya dia sampai apa? Mendekati remote dia baru ke 30, betul ya? Bukan. Jadi ini tuh drone-nya nggak ada barometernya. Oh iya, ada barometer. Jadi dia itu kan nggak ada sensor tekanan, dia nggak bisa mendeteksi berapa ketinggiannya, dia itu nggak berapa, dia cuma bisa baca di akselero. Jadi misalkan dia naik 100, dia kan sambil posisi pulang itu dia turun 30. Nah di altitude berapa dia itu nanti ketahuannya di OSD. Oke. Ini jangan 100, ini naik 20 aja biar nggak ketinggian Om. Berarti dijadiin 120 maksudnya? Enggak ya 80? Enggak ya 20 atau 50 aja, jadi naiknya nggak terlalu tinggi. Teman-teman, selanjutnya kita pengen tahu nih bagaimana suka duka bermain drone FPV. Oke, Om Iksan bisa dijelaskan Ya. suka dukanya bermain drone FPV ini apa? Mungkin drone FPV itu suka dukanya, mungkin dukanya aja ya. Sukanya banyak, hati itu senang sukanya, hati kita puas rasanya. Tapi kalau dukanya mungkin drone jatuh, part hancur, itu hal yang biasa kalau di drone FPV. Jadi kalau misalnya jatuh, nabrak, kita bisa perbaiki dan terbang lagi, seperti itu. Drone hilang, itu juga jangan sampai deh drone hilang. Tapi saya juga pernah ngalami drone hilang.
drone micin hilang karena saking kecilnya. Saya pernah tuh Om hilang itu Om. Jadi entah kemana, buzzer juga nggak ada, jadi kita nggak bisa tahu itu lokasinya di mana. Seperti itu. Turun drone 5 in, jatuh, itu udah biasa Om. Nabrak, seperti itu sih Om. Nah itu drone FPV jatuh itu kira-kira penyebabnya apa ya? Oh banyak Om. Misalnya tiba-tiba ESC kita mati satu nih, terbakar. Ya gara-gara solderan kita nggak proper, akhirnya jatuh. Itu bisa. Terus atau misalnya VTX kita nih hilang sinyalnya, akhirnya kita nggak tahu orientasi nih, nabrak terus jatuh. Bisa juga. Atau juga saya beberapa kali kasihkan terbang nih, terus saya nggak lihat baterainya sisa berapa, akhirnya drone saya jatuh. Itu juga pernah seperti itu. Jadi macam-macam sih. S. Mau Om? S. Gelem gak iki S iki? Mau Om? Cut. Oke, setelah tadi kita mengetahui suka dukanya bermain drone FPV, nah ini mungkin Om Iksan bisa memberikan apa ya tips supaya teman-teman pemula ini yang kepingin terjun ke dunia drone FPV, bagaimana sih kiat-kiat seorang pemula itu supaya ketika mereka main drone FPV bisa aman, bisa tidak mengalami crash. Itu mungkin ada kiat-kiatnya. Jadi kiat yang pertama adalah mungkin dengan niat yang menggebu-gebu, kita bisa lihat YouTube-nya teman-teman luar sana. Banyak tuh YouTube-nya bagus-bagus tuh, cara dia terbang, cara dia ngambil gambar, terus apa yang dia tangkap dari drone-nya. Terus yang kedua, supaya kita cepat bisa belajar dan tidak habis banyak, itu kita latihan lewat simulator aja Om. Itu sudah cara paling murah, paling gampang dan bebas crash. Mau crash, reset, main lagi gitu. Berarti tips pertama ini main simulator ya? Betul. Dan main simulator itu juga bisa kita kita bisa asah skill kita di situ, seperti itu. Atau misalnya seperti tadi nunggu part, misalnya drone kita belum jadi nih, jadi masih banyak part-part yang belum selesai atau part-part yang belum lengkap, kita bisa sembari menunggu, kita bisa main simulator dulu. Sama kok funnya, bener sama kok. Selain itu untuk pengenalan drone FPV ini perlu nggak sih kita gabung di komunitas atau apa gitu? Betul, perlu sekali tuh Om. Cara cepat kita adaptasi dan cara belajar yang enak itu memang bersama teman-teman. Memang teman-teman pasti bisa saling menyemangati Om. Jadi misalnya nih, ayo trik, power loop. Jadi kita diajari sama teman-teman sesama komunitas. Jadi usahakan main drone FPV, kalian harus gabung dengan salah satu komunitas di kota kalian, seperti itu. Ini kalau sekarang ini Om Iksan ikut di komunitas apa ini? Waduh, Banyak ini? ya nggak juga sih Om. Saya sih tergabung di salah satu komunitas di Surabaya, namanya Warrior Squadron. Terus sekarang saya lagi kumpul temen-temen nih sama temen-temen itu dengan komunitas namanya Sahabat FPV Jawa Timur. Jadi di Sahabat FPV Jawa Timur di situ terdiri dari berbagai komunitas di situ untuk berkumpul. Nah seperti itu sih Om. Jadi di grupnya kita juga terdiri dari beberapa komunitas sih sebenarnya. Oke teman-teman, demikian obrolan singkat dengan pilot drone FPV. Sebelum saya menutup channel ini, saya ingin menanyakan kepada Om Iksan, setelah kita mempunyai drone FPV lengkap dari Google, drone dan Remote. mungkin ada sedikit
tips dari Om Iksan bagaimana cara bermain drone FPV yang aman. Oke, silakan Om Iksan tipsnya untuk terakhir kalinya. Oke, jadi gini teman-teman, kalau misalnya kita sudah siap terbang di lapangan, hal yang harus kita perhatikan adalah keamanan. Keamanan itu kita harus sangat-sangat perhatikan supaya kita tidak membahayakan orang lain. Usahakan kita terbang di lapangan dengan teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian bisa jadi spotter atau untuk melihat keadaan sekitar kalian. Seperti itu. Seperti itu sih Om, yang penting safety. Jadi main yang aman tuh main di tempat yang tanah lapang gitu ya. Betul, usahakan tidak banyak orang di sekitar kalian untuk main drone FPV. Jadi karena drone FPV ini sangat membahayakan sekali kalau misalnya memang jatuh atau kena orang dan lain sebagainya. Jangan sampai ya teman-teman ya. Pastikan safety nomor 1. Oke teman-teman, sampai jumpa di ngobrol berikutnya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jajan. Oke, bye-bye. Jajan.